Astagfirullah. Bu Leli, jadi waktu orientasi kan, waktu itu masih ingat toh, ya antara ingat dan tidak ingat, ya waktu itu kan maba. Sehingga saya merasa tidak perlu karena sudah sama. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah paket, ya toh. Mata kuliah paket itu beleng, semuanya adalah sama, startingnya sama. Saya merasa sudah belum. Baru semester 2 ini saya merasa untuk mengontrol dan mengawasi jalannya proses belajar mengajar. Saya share screen ya teman-teman ya. Langsung saja, yang straight to the point. Itu adalah pemilihan mata kuliah. Kan sudah paham ya. Berarti teman-teman itu adalah mata kuliah yang ini abaikan jadwal harinya dulu ya. Karena ada pergeseran ya. Eh, saya ginikan biar Anda fokus ke nama mata kuliahnya tidak pada harinya ya. Oke. Baik. Jadi semester ini adalah minatan teman-teman ya. Berarti kalian sudah harus memutuskan minat kalian itu mau kemana. Mau ke pengajaran atau minat bahasa dan budaya. Sebenarnya kita itu memiliki tiga minat. Satunya adalah penerjemahan. Jadi karena kan sumber daya manusianya itu terbatas, ya sangat terbatas. Minat tidak ditawarkan untuk semester sekarang. Itu alasannya. Mungkin ada apa yang menjawab, loh Bu, dulu waktu pengenalan kita itu ada tiga minat loh Bu. Itu minat pengajaran, minat bahasa budaya, kemudian ada minat apa namanya, minat penerjemahan. Alasannya adalah belum tersedianya sumber daya yang rasionya pas untuk minat penerjemahan. Sehingga minat penerjemahannya tidak ditawarkan semester ini. Berarti kalian ini hanya memilih dua, minat pengajaran dan minat bahasa. Nantinya waktu saat KRS kapan teman-teman? Dua berapa? 28 atau 29? 29 sampai KRS. tanggal 3, men. Oke, 29 ya, berarti dalam seminggu itu ya. 29 berarti Senin toh. Nah, yang akan ditawarkan pasti ini teman-teman, karena ini adalah mata kuliah berdasarkan jadwal semester ini. Yang wajib, oke, oh, jelas wajib ya, oke, kalian jupuk iki wajib. Nanti kalian akan bertemu dengan Bu Laili dan Pak David dan saya. Jadi satu mata kuliah ini diambil oleh tiga dosen, teman-teman. Jadi tiga SKS ya, bukan berarti yang dosennya satu SKS, satu SKS, satu SKS. Nah, maksudnya itu adalah tiga dosen. Nanti apa itu namanya? PJMK-nya adalah Bu Laili. Kita ngatur terkait tentang metode penelitian linguistiknya. Kalau saya pribadi akan mengambil kepada penulisan alur logik flow-nya. Kalau metodenya saya akan ke semuanya itu pasti teman-teman ini kan sudah memiliki background S1 toh. Sehingga eh, saya rasa pasti no problem dengan metodenya itu selama dia untuk di logical flows itu alur berpikirnya aja yang saya akan nanti kan. Kemudian kalian minat pengajaran itu diambilnya langsung teori psikolinguistik, problematika pengajaran bahasa linguistik apa satu kolom ini loh yang dalam kuning ini loh. Itu pengajarannya itu. Kalau minat bahasa dan budaya alias minat linguistik, cultural linguist, culture and linguistik itu sosiolinguistik, pragmatik lintas budaya, linguistik kebudayaan. Yes, paham ya teman-teman? Ini adalah yang ditawarkan. So make your decisions from now. Kalau bingung boleh tanya-tanya. Ini nantinya akan berkaitan dengan semester berikutnya, teman-teman. Paham ya? Jadi ini tuh langkah di mana baik pada teman-teman semester satu dalam arti tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Teman-teman, Mau tanya boleh Bu Vicky? boleh, boleh Bu, saya silakan. kan minatnya pengajaran.
background saya adalah guru bahasa Indonesia, tapi di situ ada problematika pengajaran bahasa Inggris. Apakah tidak masalah? Karena saya mengalami problem. Oh iya, saya rasa problematika pengajaran bahasa. Coba saya lihat itunya ya. Ah, fokusnya ke bahasa Inggris ya. Betul, sebentar ya. Problematika pengajaran bahasa, Mas, harusnya, Mas. Oke, Salahnya. baik, Bu. Kalau bahasa kan Ya, masih bisa jadi begini, menyinggung-menyinggung. betul, betul. Ya, ya. Terima kasih, Jadi, Bu. Thank you. ya sama-sama. Jadi problematika pengajaran bahasa itu untuk semua bahasa. Jadi kita itu menghadirkan di sini adalah sosiolinguistik nih. Tidak sosiolinguistik untuk bahasa Inggris aja, tapi sosiolinguistik untuk semua bahasa. Ya, bahasa Jawa kah, bahasa Manado kah, bahasa Pia-Pia kah. Kemarin itu ada Semhas atau proposal ya. Itu bahasa Pia-Pia, bahasa daerah Sulawesi Selatan sana. Bahasanya itu. Sehingga bahasa ini tidak terbatas kepada apa itu namanya? Tidak terbatas pada bahasa Inggris, teman-teman. Oke. Linguistik, problematika pengajaran bahasa dan linguistik terapan. Oke, teori. Nah, ini kan yang tidak ditawarkan. Ini yang tidak ditawarkan. Yang ditawarkan adalah bahasa dan budayanya, teori sosiolinguistik, problematika dan sebagainya. Pertanyaan bagus, saya rasa itu salah ketik aja. Yang penting itu bukan bahasa Inggris aja. Oke. Ada lagi pertanyaannya, teman sudah jelas ya. Berarti peminatnya itu adalah minat untuk semua bahasa. Jadi itu adalah grand teorinya gitu loh, Mas. Dari grand teorinya itu bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa ke Inggris, bisa dibawa ke Jawa, bisa dibawa ke Madura kah, ke Perancis, ke Jepang. Kalau misalkan kalian dulu adalah sastra dan bahasa Jepang. Ya, oke. Jadi yang bahasa dan budaya ambilnya ini ya teman-teman. Jadi itu satu paket itu. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Mem, saya mau tanya, Mem. Leoni, saya kelihatannya mau bertanya. Ya, Enggak? Mem. Oh, enggak. Oke. Mem, Sebentar saya mau saya bertanya, share, Mem. Pak. Ya, kenapa? Silakan. Ah, suaranya jelas ya, Mem ya? Suaranya jauh gitu, Mbak, dari mikrofonnya. Bisa Halo, didengarkan nggak? halo, suara saya jelas nggak, Mem? Jelas. Ya, saya mau tanya, Mem, untuk total maksimal SKS yang dapat diambil itu berapa, Mem? Untuk magister itu? 3 kali 4, berapa berarti? 12. Oh, Yes. berarti 12. Yes. Berarti 12. kalau misalnya ya, Mem, misalnya saya itu kan pengennya itu ambil peminatan bahasa dan budaya, tapi kemudian kalau misalnya saya mau mengambil mata kuliah lain di peminatan lain itu tidak diperkenankan ya, Mem? Saya rasa tidak, Mbak. Itu berat, Mbak. Beratnya di Enggak, mahasiswa. maksudnya ini, Mem, cuman satu aja atau dua, satu mata kuliah saja gitu, Mem, tidak diperkenankan ya, Mem. Coba saya tanyakan ke Prodi ya, Mbak. Oh iya, Mem. Bentar, Terima sambil saya kasih, Mem. tanyakan, saya akan share chat. Ada absensinya, teman-teman. Silakan di anu kan.
Sudah saya tanyakan ya. Saya simpan dulu, sudah saya tanyakan Mbak ke prodinya. Karena saya juga baru. Ini kan kurikulum baru 2021 ya, dari redesign tahun 2021. Sehingga minatnya itu sesuai, sepaham saya itu memang itu kan 12 SKS sih. Itu karena 15 itu terlalu berat. Sehingga tidak disarankan untuk mengambil karena akan terlalu berat bagi mahasiswa. Sepaham saya dulu begitu. 12 12 ya, Mbak. Saya dulu itu aja 12. Iya, 4 mata kuliah. Rata-rata tuh 4 sampai 5 mata kuliah. Tapi tergantung SKS-nya. Gitu loh. Nah, ini kan SKS-nya 3 ya. 3 kali 4 kan berarti 12. Berat. Kayak gitulah. Tapi ini saya masih menunggu jawaban dari Prodi ya. Jawaban dari Prodi saya mau memastikan. Baik, jangan lupa teman-teman, ini ada 20 peserta. Silakan untuk berabsensi ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Dari itu, eh bentar. Mana ya syarat? Oke, itu adalah yang di ini ya. Ini adalah dokumen kurikulum sebenarnya tuh. Nah, dari situ akhirnya semester 3 itu ada beberapa banyak pilihan gitu loh. Nah, tapi yang pastinya ajibnya adalah penulisan dan seminar proposal. Gitu. Ada lagi kemudian nanti semester 4 hanya tesis saja sebesar 8. Yang menjadi kendala teman-teman di sini adalah syaratnya apa untuk lulus? Pernah disosialisasikan sama Bu Wayan kan? Sama Bu Laili. Apa coba? Yang paling angel itu loh, Mbak. Publikasi. Cicilannya mulai sekarang, teman-teman. Publikasi itu sebenarnya banyak jalur ya. Tapi memang itu mudah-mudah, susah-susah rezeki dalam arti dikatakan susah kalau kalian bekerja keras mencari misalkan di konferensi kah, apakah itu di luar apa nasional yang menghasilkan publikasi lebih baiknya diikuti gitu. Ya, diikuti. Apakah Sinta 2 atau Sinta berapa yang minimal ya? Kalau Scopus tuh malah bagus tuh. Scopus itu malah lebih bagus. Jadi saran saya untuk publikasi begini teknik penulisan. Sebenarnya tuh yang paling susah itu adalah teknik penulisannya ketika saya itu tadi bukan membimbing, menguji mahasiswa yang ini ya, menguji mahasiswa ini loh. Astagfirullah. Proposal Semhas sama tesis teman-teman. Saya kan tadi menguji dalam seminggu ini ya. Yang saya amati kekurangannya itu sebenarnya dalam menangkap tematika bahasanya, teman. Sehingga kalau ditanya, so what, itu akan bingung kontribusinya. Misalkan nih, saya ingin meneliti ini, Bu, perkembangan mahasiswa ini dan ini seperti ini dan seperti ini. Oke, sebenarnya ada masalah apa di situ gitu. Itu yang kadang mahasiswa kadang lupa. Sehingga mulai dari sekarang, Mas dan Mbak itu sebenarnya adalah wajib, tadi gini ya, Mbak. Nanti itu kan kalian proposal tuh ya. Proposal itu kan semester 3. Ancang-ancangnya itu mulai dari sekarang, teman-teman. Ancang-ancangnya itu seperti apa? Kalian ini kan sudah langsung nih, split nih, dua ini ya. Satu, oh ini sosiolinguistik, oh ini psikolinguistik, oh ini kebudayaan, dan bla 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 bla. Banyak sekali. Kalian harus menemukan satu permasalahan. Jadi yang fenom jadi kalau misalkan dalam suatu keadaan itu adalah fenomena, padahal fenomena itu bukan hanya fenomena. Ada define the problem from the phenomena. Dari fenomena itu sebenarnya ada masalah apa? Itu yang sering kali saya kadang bukan katanya sering kali tidak bisa ditangkap mahasiswa. Mahasiswa misalkan mau melihat pergeseran makna semantik. Memang sebenarnya pergeseran makna semantik itu ada apa? Kayak gitu-gitu itu belum sampai kan. Jadi Anda harus mulai dari sekarang itu melihatnya dalam proses mengenali problematika suatu fenomena bahasa. Dari situ nanti diangkat di dalam satu conference lah, ikut conference atau
apa namanya, menulis Scopus dan lain sebagainya seperti itu. Gitu ya. Jadi saran saya mulai dari sekarang teman-teman. 1,5 tahun mengejar apa yang namanya publikasi. Seingat saya ya, minim itu kalau nggak salah Sinta 2. Lupa saya. Nanti saya pastikan dulu ya. Harus minimalnya berapa publikasinya. Yang jelas Scopus gitu kan. Apakah Scopus itu bisa digantikan Sinta 2 atau tidak, itu nanti saya coba itu kan ya. Saya coba pastikan. Nanti diingatkan saja. Bu, ada informasi terkait dan minimal publikasinya di mana. Seperti itu nanti biar saya tanyakan ke Prodi. Seperti itu. Baik teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Itu highlight. Jadi mata kuliah yang dipilih satu, kemudian adalah publikasi, mulai dari semester ini ya. Kalau ada conference, apapun itu, silakan kalian ikuti dan juga ada publikasinya itu saya rasa bagus. Yang ketiga adalah ILPT. ILPT kalau nggak salah juga wajib tuh. Iya, Mem. Oh ini, ILPT kalau nggak salah 500 atau 550 teman-teman. 75 kalau nggak salah tadi. 475. Oh ini nih. Sudah dapatkan dari ke Kaprodinya, boleh asal jadwalnya tidak berbenturan. Siapa tadi yang nanya? Iya, dan saya, Mem. Terima kasih, Mem, atas infonya, Mem. Oh, oke. Jadi kalian mau encep-encep ya, misalkan. Mau lihat gitu ya. Mau lihat berarti. Tapi kalau jamnya kalian itu, apa ya, kalian itu istilahnya berbelok arah, nanti mengulang lagi. Karena itu kan mata kuliah minat wajib ya. Jadi harus diambil. Kalau misalkan, aduh kok tertarik, misalkan tadi ya, saya menarik ngajaran. 3. Oke, bisa dua-duanya internasional atau nasional. Yang penting outputnya, Mbak. Itu maksud saya itu. Yang penting outputnya itu ada paper yang dipublikasikan gitu ya. Nah, batasan paper yang dipublikasikan itu sebatas apa? Saya tidak tahu. Yang jelas itu Scopus gitu loh. Scopus itu dulunya itu adalah permintaan dan universitas itu adalah publikasi di Scopus. Karena saya kan away selama 4 tahun ya, saya tidak membimbing, saya tidak tahu perkembangannya. Tanya ke Prof. Wayan pagi ini gitu loh. Sehingga nantinya coba saya tanyakan ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Tidak apa-apa. Internasional, nasional boleh. Yang penting outputnya ada publikasinya. Ya. Nah, publikasi minimalnya itu yang mau saya pastikan. Seperti itu ya. Oke, Mem, izin bertanya, ada Mem. pertanyaan lagi itu. Kenapa Mbak Ya. Restu? Untuk publikasi itu apakah harus jadi penulis pertama, Mem? Iya, penulis pertama. Kalau misalkan Penulis, kolaborasi dengan dosen, terus kita jadikan penulis kedua gitu, tidak bisa, Mem? dosennya dosen pembimbing kah? Bukan, dosen pengajar. Oh, kayaknya harus Pengajar, dosen pembimbing, Mbak. oh harus dosen pembimbing. Kalau tidak bisa publiknya kita, gitu. Iya, tak bisa. Kalau misalkan dua gitu, tidak bisa, Mem. Saya rasa nggak bisa. Saya tanyakan pastinya ya. Ya, Mem. Oke, masih saya tanyakan.
Tuh. Oke, masih saya tanyakan ya. Lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Mem. Kenapa Umaima? Untuk sertifikat bahasa Inggris buat syarat kelulusan itu ILPT apa TOEFL ya, Mem? Soalnya waktu saya daftar itu pakai sertifikat ILPT nggak bisa masuk dokumennya. Jadi pakai, Kalau sudah masuk di UNER, saya rasa ILPT yang di Pusba akan diakui, Mbak. oh iya, baik, Ah, Mem. Terima ITP kasih. yang harganya 100, kalau kalian tes baik itu di Pusba atau Ubaya atau UTS, yang ITP ya, ITP yang satu dari Jakarta, pusatnya Jakarta, itu juga diakui kok. Iya, baik, Mem. Jadi, Terima kasih. kecuali kalian tesnya itu di institusi private, swasta-swasta, di UNER itu tidak diakui. Jadi pastikan tuh tesnya di. Jadi siapa yang mengeluarkan sertifikat itu loh. Itu yang akan menjadi Iya, baik, isi. Mem. Yuk, 475 ya, saya rasa kok. Dan itu kalau UNER sendiri, kalau sudah mencapai 475, itu berlaku seumur hidup kalian selama menjadi mahasiswa. Itu dalam itunya itu ada 2 tahun, 2 tahun masa di dalam LPT ya, ya LPT itu kan. Tapi kalau once when you reached at that point, itu bisa untuk studium. Gitu. Jadi, waduh, Rek, iki aku tahu tes misalkan, tahu tes bulan lalu, Bu. Dan ini waktu saya lulus sudah bulan lalu ya, atau ya waktu itu bulan lalu itu pasti tidak ada anunya kok, tidak ada batasan untuk ininya, batasan apa itu? Mem, izin bertanya, Mem. Oke, ada lagi. Ya, Ilham Dirwan, Mem. ini TOEFL ITP itu kemarin kan kebetulan saya daftar di UNER itu pakai sertifikat TOEFL ITP yang kebetulan itu baru sekali di tes di bulan itu. Nah, kira-kira kalau misalkan saya menggunakan sertifikat dari TOEFL ITP tersebut, apakah masih berlaku, Mem, untuk digunakan sebagai syarat kelulusan saya nanti? Seperti yang kayaknya harus masuk dulu deh. maksudnya, Mem, gimana? Harus jadi mahasiswa dulu. Itu kan untuk masuk ya. Iya, udah. Itu kan untuk masuk. Jadi untuk keluar waktu tes Anda sebagai mahasiswa UNER gitu loh. Oh, iya, iya, Mem. Kecuali kan misalkan bulan lalu yang masih berlaku karena kan statusnya kan masih mahasiswa. Tuh. Oh, jadi harus Ya kan berstatus mahasiswa UNER masuk dulu dulu ya, Bu? dong, masuk terus kalian tes. Kalian tes, kemudian kalian dapat langsung misalkan 1 bulan di sini kalian tes iseng gitu ya. Oh ternyata aku sampai itu disimpan aja itu. Tuh. Jadi kalian itu waktu biar tuh pusingnya itu hanya untuk publikasi saja. Pusing hanya untuk uh, LPT. Nanti gak perlu ngeluh kalian itu. Seperti itu. Nah, publikasinya aja dikejar. Oke. Ada kok kakak kelas itu yang sudah berhasil misalkan. Bisa ditanyakan langkah-langkahnya, ikut dengan publikasinya di mana. Ini ada share-share aja sih. Ada yang APC-nya itu APC yang selama ini waktu saya mahasiswa yang sebelum saya gabung itu, mahasiswa S3 saya itu, APC saya tidak ada, makanya publikasi saya itu lama-lama. Dengan profesor saya itu lama-lama. APC itu Article Publishing Cost. Nah, itu APC namanya. Jadi kalau misalkan kalian lihat APC berapanya, pastikan juga berapa. Dan biasanya kalau misalkan itu bagus, dia lama 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi kalau misalkan 1 sampai 1,5 tahun, kalian bisa sudah masuk kan sudah bagus sih itu. Sangat-sangat bagus kan. Itu teman-teman. Tetap semangat nulis ya. Kuncinya nulis itu, lihatlah contoh artikel publikasi di jurnal itu. Caranya nulisnya seperti itu, contohin wae. Seperti itu. Jadi itu kayak ada template,
alur berpikirnya dicontoh seperti itu dengan idenya. Kan kata-katanya beda, cuma alur berpikirnya kan berbeda. Pastinya tidak akan menjadi plagiarisme. Tidak, karena kata-katanya pasti beda. Seperti itu. Oke, ada lagi. Cepet kok ini. Jangan lupa absen, sudah absen semua. Oke, sudah Oh, absen semua. Terus apa lagi ya yang saya mau ingat-ingat itu? Oh, jikalau ada pertanyaan, mem tidak bisakah kita itu online dan offline? Karena kita bekerja. Itu pastinya akan jawaban sama dengan yang semester sebelumnya. Kita mendesain 1630 atau 16 itu untuk mengikuti polanya orang yang sudah bekerja. Ya, oke. Ada lagi? Mem, saya tanya lagi, Mem. Untuk semester ini apa ada ini, Mem, ditawarkan untuk percepatan, Mem? Kemarin infonya dari Bu Wayan kan boleh ada batas minimal IP, kemudian ada percepatan. Itu apakah juga ditawarkan untuk sekarang, Mem? Mungkin salah satunya nanti semester tergantung IPK-nya, Mbak. Nanti tergantung IPK. Ini kan masih IPS ya? Iya kan, masih IPS toh? Masih IPS, sehingga nantinya, eh iya ya, barusan tadi itu sempat ditanyakan tentang percepatan itu. Memang buaya bilang percepatan, tapi bergantung kepada ini, Mbak. Apa? Nilai IPK. Nilai IPK. 375 kalau nggak salah. 375 ya, kalau nggak salah. Iya, seperti Berarti untuk itu. percepatannya itu nanti diambilnya waktu semester 2, Mem? Atau bagaimana, Mem? Maksudnya bukan semester 2, waktu iya, kayak gitu, Mem. Oke. Bentar ya, saya tanyakan ya. Oke. Nah, kalian toh sama Mbak Dila. Jadi kalau misalkan saya belum mendapatkan, kan ada dua jawab, sorry, ada dua pertanyaan signifikan dan dari kalian ya. Yang pertama tadi terkait publikasi penulisan authorship, authorships kalau bilang itu ya. Authorships itu kalau misalkan yang jelas kan penulis pertama. Kalau penulis kedua tapi dosen lain itu boleh atau enggak dan sebagainya seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama yang saya konsultasikan ke Prodi. Dan yang kedua adalah jikalau percepatan gitu kan. Percepatan ini ambilnya di semester berapa gitu kan. Ambilnya percepatan di semester berapa dan apa syaratnya gitu. Jikalau saya belum mendapatkan itu jawaban dari Prodi, nanti akan saya sharekan melalui WhatsApp aja gitu loh. Seperti itu teman-teman. Takutnya saya masih belum ada jawaban nih dari Prodi kan. Tadi kalau misalkan yang bolehkah ambil mata kuliah lain? Boleh, selama tidak berbenturan. Boleh. Selama tidak berbenturan. Oke, terima kasih Restu. Saya simpan pertanyaannya ya. Sudah saya konsulkan ke Prodi. Ada lagi, teman-teman? Coba sih itu kan ya. Coba di off cam ya, off cam. On cam
Saya mau screenshot untuk saya jadikan bukti adanya memang apa itu bimbingan ya teman-teman. Saya ini ada berapa ini? Oke, sudah ada berapa ini? Oke, oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Saya laporkan dulu. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa ini absensinya. Sudah absen? Sudah, Mem. Oke. Jadi kalau misalkan ini tadi ada dua pertanyaan belum saya jawab, mohon maaf yang saya pastikan. Saya pastikan dulu ke Prodi ya, Mbak ya. Mas, Mbak. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, Mem, saya mau tanya lagi, Mem. Mm-mm. Silakan. Ya, menindaklanjuti pertanyaannya Mbak Jihan yang di kolom chat, ya, Mem. Saya jadi terpikir kalau mau mencari tentang internasional. Hmm. Kalau saya pribadi saya email, dapat email. Oh, Yang kedua adalah akan ada share-share dari AGE. Misalkan itu ada eh, konferensi gitu. Tergantung biasanya konferensi itu ada di mana dan bidangnya apa. Seperti itu. Bisa juga itu di pengumuman-pengumuman yang ada di fakultas. Dari ini biasanya sering kalinya itu mahasiswanya dapatnya dari prodi juga gitu. Untuk di-sharekan di prodi. Atau bisa ikut juga kayak yang resmi ya. Jadi kayak community apa ya, kayak di Facebook atau apa yang memang resmi dia akan upload-upload terkait tentang konferensi. Jangan mengikuti konferensi bodong. Konferensi yang benar-benar konferensi itu pasti diselenggarakan oleh universitas, Mbak. Ada afiliasi nama universitasnya. Alias apa itu? Predator, predator. Pak predator. Ah, abal-abal. Abal-abal itu loh, Mbak. Ah, itu biasanya itu mereka itu kayak tapi kalau saya cek itu ternyata tuh si pihak penyelenggaranya itu bukan universitas. Tas apa gak jelas gitu kan. Itu ada bayar-bayarnya, bisa online, bisa offline. Itu bahaya, Mbak. Dalam arti kita harus bayar bahwa itu adalah predator. Predator itu bukan sungguhan gitu loh. Ipo-ipo ono konferensi padahal gak ono. Gitu loh, Mbak. Itu yang bahaya. Yang yang jelas itu yang mengikuti yang ada itu biasanya dia ikut di universitas. Nama universitas. Dan universitasnya itu universitas yang ini selalu itu kan apa ya bisa ditemui gitu loh. Realnya itu bisa dan terjangkau gitu. Nah, berarti itu. Semoga menjawab ya Mbak Rafida Muntas. Oke, lainnya. Baik, kalau sudah tidak ada, insya Allah nanti akan saya sharekan jawaban-jawaban terkait tentang dua pertanyaan yang tidak bisa saya jawab tadi ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Yang mana? Gini Mas, jangan ini siapa gini? Nur Rahma, jangan pernah memilih satu teman-teman. Jangan pernah memilih karena melihat dosennya enak. Jangan pernah memilih karena dosennya enak. Mana dosennya kan belakang. Tidak melihat bebannya mata kuliah itu gitu loh. Memilihlah sesuai dengan kemampuan dan tahu cara seluk-beluknya. Jangan pernah memilih karena lebih mudah daripada yang lain. Karena tidak ada mata kuliah lebih mudah daripada yang lain. Contoh, pengajaran ini gampang ini, enak ini.
Kemarin saya mengikuti sidangnya teman-teman. Teori-teorinya itu loh malah uwake dan lain sebagainya itu hal itu banyak gitu. Nanti malah si dosen ini bertanya dengan kamu tahu teori ini, teori ini, teori ini, dan lain sebagainya itu. Nah, itu kalau misalkan pengajaran dianggap gampang. Yo, misalkan nih, misalkan. Jangan pernah memilih itu. Pilihlah yang kalau itu adalah sesuai dengan yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya, yo pilih. Peminatan penerjemahan agak bimbang memang milih yang mana. Penerjemahan itu lebih fokusnya lebih arah ke bahasa dan budaya, saya rasa. Lebih kemirip ke linguistiknya, gitu loh. Tapi kalau pengajaran penerjemahan ya kamu ke pengajarannya. Penerjemahan itu ada dua. Kamu mau praktek ke realnya nantinya itu ke aplikasi teoretikalnya tentang penerjemahan atau nanti teaching penerjemahannya. Bisa dilihat dari dua sudut pandang itu ya. Tapi kalau kalian melihatnya dari teachingnya, ya masuk ke pengajaran. Gitu, Mbak Rahma. Pertanyaan yang bagus. Gitu. Good. Karena kita belum ada sumber daya, Mbak. Sumber daya itu ya dosennya. Belum mumpuni. Kita ada tiga, tuh. Nah, itu belum ada mumpuni secara doktor yang bisa membimbing S2. Gitu. Itu. SDM. Memang saya rasa itu yang selalu menjadi permasalahan pelik dan memang kita harus menunggu ya. Dalam arti ada dosen yang masih S3, dosen yang begini dan begini seperti itu, Mbak Nur Rahma. Oke? Mem, saya izin bertanya lagi, Mem. Boleh? Ya, boleh, monggo silakan. Ini mungkin pertanyaan dari orang tua ini, Mem. Soalnya saya kan dari luar Pulau Jawa. Nah, kebetulan kan itu tanggal 14 Februari ada pemilihan umum. Nah, kemudian untuk jadwal yang saya dapatkan dari pihak universitas itu tanggal 5 Februari itu sudah ada sudah masuk perkuliahan. Nah, kira-kira nanti ini apakah ada pengunduran jadwal masuk atau tidak, Mem? Soalnya saya lihat di jadwal situ itu kayak jadwalnya itu sangat berdempetan, terus tanggal 8 sampai 10 itu hari cuti juga, Mem. Saya lihat. Terima kasih, Oke. Mem. Di S1 itu sudah ada pengumuman. Apakah ini nantinya S2 ya? Sebentar ya. Di S1 itu asumsinya satu dan minggu kedua itu nanti bisa online. Jika online, gitu. Bentar ya. Ya, jadi kalau di dalam S1 itu sudah ada pengumuman resmi bahwa kalau mahasiswa bisa pertemuan apa ya istilahnya itu untuk ini loh apa itu namanya kuliah itu online karena untuk menyiasati anu Mbak apa itu Mas Eh, ini Pemilu. iya sudah saya tanyakan ya. Iya, Mem. Soalnya nggak bisa milih saya kalau misalnya jauh. Dari mana Mas kamu Papua ya? Oh, bukan, Mas. Bukan, Mas. Bukan, Mbak. Dari mana? Dari ini, Mbak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, oke. Oke, saya tanyakan nih. Oh, baik. Oke. Untuk yang ini, untuk yang penulis publikasi, penulis berapapun boleh. Asalkan sudah ada publikasi, teman-teman. Gitu. Iya, Mem. Oh, Jadi untuk perkuliahan
pertama, Mem, sama yang kedua Oh, belum itu belum nggak ada apa-apa, Mem. kepastian. Itu apakah berlangsung untuk semuanya atau tidak? Oh iya, Mem. Banyak ya ini ya. Ini lagi juga saya konsulkan. Sampai iya ini masih ditanyakan juga Mas karena itu apakah kebijakannya itu case by case atau enggak? Ini masih belum ada jawaban juga saya itu. Bentar ya. Oh ini untuk yang ada ini ada pertanyaannya. Percepatan diambil di semester berapa dan syaratnya apa? IPK minimal 3,75, sudah memiliki topik tesis, mengikuti seminar internasional minimal 1 atau 2 kali. Semester ini bisa, Mbak. Halo, tadi yang salah. Iya, Mem. Mem, Bisa? tanya lagi, Mem. Oke. Kalau yang kemarin seminarnya yang diadakan yang siapa itu kemarin? Yang Bali Nguat kemarin itu kan seminar internasional, Mem. Itu apakah juga dihitung, Mem? Bisa dihitung? Seminar internasional itu ada itunya, Mbak. Ada persyaratannya. Kamu ada publikasi nggak itu? Sudah terpublis? Gimana? Apanya, Mem? Sudah terpublikasi kah? Enggak, Mem. Peserta, Mem. Bukan pemateri. Bukan Oh ya, presenter. ya saya rasa itu Harus presenter, Mem, ya berarti. iya. Hmm. Salah satu tesis. Seperti itu. Bentar ya. Oh ya, teman-teman. Kalau untuk yang pemilu tadi, itu masih sifatnya case by case. Ya, case by case. Sehingga belum untuk yang S2, apakah itu saat online atau dua, saya menunggu masih kebijakan dari kebijakan dari departemen dulu. Oke, ya, ya, siap, siap, siap. Jadi tadi pertanyaan yang pertama adalah sampai saya tak wacana nih ya. Pertanyaan pertama, penulis publikasi syaratnya boleh semuanya ini, teman-teman. Selama kalian punya publikasi gitu aja. Dengan siapapun boleh. Penulis berapapun boleh. Penulis berapapun boleh. Jadi tadi yang tanya, Bu, penulis pertama boleh ke dosen lain dan saya kedua boleh, 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 boleh. Seperti itu. Terjawab ya untuk pertanyaan pertama? Ya, Mem. Mem, saya mau nanya,
itu untuk dosennya harus dari instansi UNER atau bisa dari universitas lain, Mem? Pokoknya penting dapat ada publikasi, Mbak. Oh ya, Mem. Makasih, Mem. Iya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti 1 dan 2 terjawab. Pemilu, untuk yang pemilu tadi yang ketiga, masih dalam perdebatan, Mas. Sehingga memang belum ada apa itu namanya? Belum ada kebijakan khusus ya terkait tentang itu karena belum ada memang pengumuman dari pihak Direktorat Pendidikan, dari Rektorat terkait tentang ini, gitu. Bisa dipahami, Mas? Mas Ilham ya tadi ya, dari Makassar Ya, ya? Mem. Ya. Iya, iya, Mem, siap. Oke, nanti saya update, pasti akan kita update. Sudah Hamin seminggu kali ya? Oh iya, Mem. Yes, seperti itu. Mem, izin bertanya lagi, Mem. Ya, boleh silakan. Untuk publikasinya itu tadi harus Scopus ya, Mem ya? Misalkan Scopus, Sinta harus Scopus. Scopus, Scopus. Ya, baik, Scopus. Mem. Terima kasih. Boleh, boleh. Ya, ya. Oke, berarti itu ya sudah dijawab semua ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti pertanyaan yang mengganjal adalah pertanyaan pemilu tadi ya. Jadi kalau saran saya for the time being kita memang belum ada anu lah, apa itulah rasanya kebijakan untuk itu. Tapi saya prodi akan segera nanti apa itu namanya akan mengeluarkan pengumuman lah terkait itu ya. Semoga segera. Ini sudah saya laporkan ke Bu Wayan kok terkait hal ini. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga sukses untuk pengisian KRS-nya. Jangan mepet. Misalkan tanggal 3 terakhir, jam 11.30, tanggal 3 Anda baru mengisi. Mahasiswa lah ngono, tak seneng mepet-mepet. Biasanya pepet-pepet no padahal dikasih waktu seminggu dipepet no terakhir. Kalau boleh request online mem 2 minggu pertama. Nanti maaf mem saya kurang fokus tadi diajak cerita. Ya nggak apa-apa sambil kamu kira aku lagi online apa dok lagi bimbingan sama dosen waliku kayak gitu-gitu kan gitu. Tapi sama bimbingan sama dosen waliku. Request online 2 minggu pertama. Kamu kerja tak Rahma? Kamu di mana? Saya Kalau Kediri, Mem. sama di mana Kediri? Di Kediri. oh Kediri. Ayo nanti. Ada 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 perbedaan, ada beberapa hal yang perlu kebijakan itu sih terkait tentang pemilu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa sekali lagi sudah absen ya, berarti sudah ada tidak ada masalah. Nanti insya Allah yang pertanyaan ketiga tadi hubungannya dengan ada pengumuman lagi lah yang disampaikan dari Prodi. Seperti itu ya teman-teman. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi tadi pagi kalau misalkan saya legenda terhadap mismatch tanggal dan days-nya. Semoga kalian bisa semangat di semester 2 ini ya. Gitu, semangat. Kalau saya nggak tanya IP kamu berapa, saya bisa lihat di mana? Cyber. Seperti itu. Nanti saya nggak akan melihat, kamu mau begini, kamu enggak. Saya nanti akan lihat dari cybernya kan kelihatan IPK-nya berapa-berapa. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lid ya. Waalaikumsalam.